Selamat siang Bu Masni. Selamat siang, Bu Vero. Oke, ketemu lagi dengan saya Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, tapi Wah, ceria sedikit lagi sekali. ada, Lagi iya apa Bu? nih, tapi ada unek-unek nih yang mau disampaikan. Aduh, jangan patah semangat Bu. Walaupun hatinya kesal, walaupun beban banyak, tetap harus tersenyum ya Bu ya. Insya Allah, ya. Oke, ada apa ini Ibu kira-kira? Apa yang mau kita bicarakan hari ini nih? Kayaknya, mukanya agak sedikit ini ya, kesal gitu ya, ada apa Ibu? Iya, begini Bu Vero, saya ini kan sebagai wali kelas, terkadang saya merasa sepertinya saya merasa sudah maksimal memberikan nasihat, memberikan motivasi kepada siswa ya. Tapi ternyata di perjalanan pembelajaran selalu ditemukan ada siswa yang memiliki motivasi belajarnya yang rendah. Jadi boleh dikatakan eh, dia hadir ke sekolah itu hanya sebagai apa ya, sebagai memenuhi kewajibannya untuk datang. Tapi dalam hal belajar, sangat rendah sekali keinginannya untuk belajar. Sementara saya merasa sudah memberikan apa ya, bimbingan, memberikan motivasi, tapi tetap saja selalu terulang ya bahwa dia tidak bersemangat dalam belajar. Contohnya kalau ada tugas tidak diselesaikan gitu ya, kemudian kabur dari kelas, kemudian juga eh, sering datang terlambat dan sebagainya. Dan itu terjadi berulang-ulang sehingga terkadang saya sebagai wali kelas merasa ada kadang-kadang rasa putus asa juga gitu ya. Kenapa ini terus berulang? Nah, jadi ini kadang-kadang juga menjadi masalah buat saya sehingga cukup mengganggu juga dalam hal saya mengajar seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Saya turut sedih ya Bu ya dengar, keluhan Ibu banyak sekali sebagai wali kelas ya. Saya sangat menghargai ya, sangat bangga Ibu bisa jadi wali kelas, semangat mengajari siswa dan juga menemukan masalah yang seperti itu. Oke, saya mau nanya Bu, kira-kira Ibu sudah pernah melakukan, identifikasi nggak terhadap permasalahan Ibu ini? Maksudnya, kenapa sih anak ini bisa melakukan, kejenuhan terhadap pelajaran sebelumnya Ibu pelajaran apa ya Bu, kalau boleh tahu? Saya wali kelas, jadi kalau kemarin itu kan kita tematik, kalau sekarang modul ajar. Jadi Oke. seluruh ya, itu. Berarti sudah kurikulum merdeka ya, Bu, ya? Oke. Iya. Ibu sudah ada melakukan identifikasi, Bu? Maksudnya, kenapa anak ini bisa seperti ini? Atau misalnya, apa sih penyebabnya? Atau mengapa sih anak ini bisa, sampai menimbulkan rasa jenuh atau malas dalam beraktivitas? Atau kenapa anak ini bisa kabur tadi ya, saya dengar ya Ibu, dia kabur Mm-mm. katanya. Apakah Ibu sudah mengidentifikasinya gitu, melakukan pendekatan terhadap siswanya gitu? Iya, jadi kalau untuk identifikasi, saya ada beberapa hal yang sudah saya lakukan. Yang pertama itu saya bertanya langsung ya kepada si anak tadi, kenapa dia sering datang terlambat, atau kenapa dia malas belajar. Nah, kemudian saya juga melakukan eh, apa survei ya kepada wali kelas yang sebelumnya gitu ya kenapa anak ini seperti ini kemudian juga dari informasi memang disampaikan sering terbiasa melakukan hal seperti itu. Nah, yang baru terbersit akan saya lakukan ini adalah saya ingin melakukan semacam home visit ya, di mana saya ingin melihat keseharian anak ini di rumahnya bersama orang tuanya. Tapi ini yang belum saya lakukan karena memang kondisi waktu juga
Kemudian juga sepertinya sulit berkomunikasi dengan orang tuanya. Sudah saya coba beberapa kali panggil orang tuanya tapi tidak hadir. Tapi dari informasi yang disampaikan bahwa, anak ini memang dari keluarga broken home, jadi orang tuanya sudah terpisah. Nah, saat ini dia tinggal dengan neneknya. Nah, inilah yang jadi permasalahan sulitnya saya untuk mengidentifikasi penyebab apa permasalahannya. Nah, kalau neneknya memang agak susah untuk kita hubungi karena kondisi memang tidak punya HP dan juga rumahnya pun saya juga belum sejauh ini belum mengidentifikasi di mana rumahnya tinggalnya. Mungkin itu juga kelalaian saya sepertinya. Oke, wah salut saya, Bu, ya, Ibu sampai, melakukan visit home ya, Bu, ya. Sangat bagus itu, Bu, untuk melakukan pendekatan kepada siswa. Ketika Ibu sudah menjadi wali kelas, Ibu sudah melakukan home visit, Ibu ada melibatkan, pihak lain nggak, Bu, untuk membantu Ibu dalam menghadapi permasalahan Ibu ini? Terkait tentang melakukan pendekatan kepada siswa dengan mengunjungi, orang tua siswa tadi, Bu. Selain Ibu sebagai wali kelas, apakah Ibu ada melibatkan, pihak lain, Bu? Saya melibatkan dalam hal ini karena kita sekolah SD itu guru BK-nya wali kelas sendiri, kemudian saya melibatkan guru agama ya, dalam hal ini guru PAI karena anak ini muslim, jadi saya ajak guru agamanya untuk melakukan pembinaan langsung dalam hal anak ini sehingga juga dia memiliki motivasi dalam pelajaran ya, juga dalam hal-hal lainnya. Nah, termasuk juga dalam masalah disiplin tadi ya. Ini juga saya libatkan guru guru mapel ya, termasuk juga eh, kami juga membicarakan langsung dengan kepala sekolah dan juga bagian-bagian dari yang memang terkait dengan itu. Oke, terima kasih, Bu. Setelah Ibu melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan bantuan dari beberapa pihak termasuk kepala sekolah, apakah ada perubahan yang terjadi kepada siswa, setelah Ibu melakukan aksi tersebut? Atau masih mengalami hambatan atau kendala tentang perilaku anak tadi, Bu? Iya, baik. Setelah dilakukan kolaborasi, alhamdulillah ada terjadi perubahan ya dari siswa tadi yang tadinya sering terlambat jadi tidak terlambat, yang tadinya tidak menulis dengan ada paksaan dari guru yang lain juga, dia sudah mulai bisa mengerjakan tugasnya seperti itu. Ada terlihat perubahan. Oke, menurut Ibu, dengan adanya bantuan tadi dengan beberapa pihak, ya, dan juga yang Ibu lakukan, kira-kira berapa lama kira-kira siswa ini menurut Ibu, gambaran Ibu, berapa lama siswa ini bisa Ibu bimbing, ya, untuk menjadi dia yang tidak berminat belajar, menjadi minat belajar? Karena kan Ibu wali kelasnya, menurut Ibu kira-kira berapa lama ini anak bisa dibimbing, Bu? Atau dibiarkan Baik. saja begitu, Bu? Saya pikir tidak tega kalau dibiarkan ya Bu Vero. Anak ini juga seperti anak kita. Jadi kalau saya targetnya itu biasanya per 3 bulan. Tapi kalau memang di 3 bulan pertama ini tidak ada perubahan, maka mungkin saya akan lakukan di 1 semester. Harapannya 1 semester ini sudah terlihat ada perubahan, ada keinginan yang baik dari anak ini tadi. Oke, terima kasih, Bu. Dari yang Ibu ceritakan tadi, permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, bisa saya kasih gambaran sedikit ya, Bu, ya, atau bisa saya kasih masukan. Ada baiknya, ya, Ibu tadi sudah melibatkan pihak lain itu sangat bagus sekali. Ibu melakukan pendekatan melalui keagamaan itu juga bagus sekali menerapkan nilai-nilai agama ya, Bu, ya. Nah, untuk komunikasi dengan, orang tua, di mana orang tuanya broken home tadi Ibu bilang, Ibu masih juga perlu untuk melakukan pendekatan kepada neneknya. Atau, menurut saya jikalau memang neneknya sudah tua, Ibu bisa melibatkan dengan, rekan keluarganya, ya mungkin itu yang saya
kasih gambaran, Ibu bisa berkomunikasi, bisa mencari tahu di mana sih keluarganya selain neneknya tadi. Nah, yang kedua, tadi saya ada dengar, sedikit Ibu bilang adanya paksaan dari beberapa guru ya. Oke, kita ubah itu Bu, bagaimana, menurut saya ada baiknya Ibu kasih, reward ya, Ibu kasih misalnya, eee, motivasi, misalnya ya kalau misalnya dia rajin sekolah, kalau dia mendapatkan ranking, Ibu bisa kasih, dia penghargaan, entah dalam bentuk piagam atau dalam bentuk, apalah barang. Nah, yang ketiga Bu, mungkin dia malas dalam pelajaran A Bu, sebagai wali kelas ada baiknya Ibu lihat minatnya di mana. Kalau kita lihat dia aktif Bu, suka mukul teman, nah kita motivasi jangan mukul temennya, tetapi kita motivasi supaya dia bisa bela diri, ikut taekwondo atau yang lainnya Bu. Jadi kita kembangkan minatnya, supaya tertutupi kelemahannya atau rasa malasnya tadi. Mana tahu dengan mengembangkan minatnya tadi dia bisa termotivasi, yang aturannya malas belajar A, bisa semangat dengan adanya motivasi kepada anak tadi. Itu menurut saya Bu, dari permasalahan yang Ibu hadapi, bisa Ibu terapkan beberapa hal yang tadi yang saya sampaikan. Yang pertama tadi, bagus untuk melibatkan, pihak lain ya, terus Ibu berkomunikasi sama neneknya atau pihak keluarga yang lain, terus Ibu kasih reward atau penghargaan kepada anak, itu. Saya salut dengan, usaha Ibu, Ibu tetap semangat untuk menjadi wali kelas. Ibu, wali kelas, berapa siswa di dalam satu kelas, Bu? Siswa saya ada 22 orang, Bu Vero. Oke, Iya, dengan heeh, jadi Ibu harus semangat dalam menghadapi 20 siswa dengan karakter 20 juga ya, Bu, ya. Harus semangat, jaga iya. kesehatan, ya jangan lupa. Nah, dari yang kita bicarakan tadi, ya tadi ada bebannya nih. Nah, sekarang bagaimana perasaannya, Bu, terkait dengan apa yang sudah kita bicarakan tadi? Iya, saya merasa sudah agak plong sedikit ya Bu Vero. Jadi dari pembicaraan kita tadi saya kembali menyadari diri saya ada hal-hal yang memang belum saya lakukan ya. Yang sehingga mungkin ini juga akan berusaha saya lakukan dengan harapan timbulnya kembali motivasi belajar dari siswa. Kemudian juga mungkin saya akan mencoba merubah metode pengajaran yang lebih menarik atau yang lebih menambah uh, semangat belajar siswa ya. Tentunya tadi reward tadi ya, memberikan reward, memberikan pujian dan sebagainya. Ini juga saya pikir memang harus diterapkan setiap hari. Terkadang kita merasa apa ya, tidak perlu melakukannya terus, tapi memang dalam hal pembinaan saya pikir memang kita harus terus-menerus dan tidak boleh bosan. Terima kasih Bu Vero sudah mendengarkan unek-unek saya. Semoga Sama-sama, ini Bu. menjadi solusi untuk kita bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak didik kita. Senang sekali bisa bertemu dan berbicara dengan Ibu Vero. Semoga Ibu sehat selalu. Iya, Bu, saya juga mendoakan semoga Ibu semangat ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, Bu, ya. Tetap semangat dalam, mendidik generasi bangsa kita ya, apalagi Ibu SD itu kan masih perlu dibimbing dan dibina ya, Bu, ya. Semangat terus untuk Ibu, tetap jaga kesehatan. Selamat siang, Ibu. Iya, terima kasih Bu Vero. Selamat siang.